dalam bahasa kami di Padang ini, nak kanduang sibiran tulang. Apa artinya itu? Bahagian dari darah dan daging ibu dan ayah. Tali niat labuhan cinta, niat yang baik dari ibu dan ayah untuk membahagiakan, supaya anaknya jadi orang cerdik pandai. Begitulah orang tua, ya kan? Kalau bahasa kitanya di Padang ini, untuk anak abih daging tulang dirawi. Artinya apa? Nggak ada lagi harta yang lahir ini, ada harta tersimpan, dihabiskan itu untuk pendidikan anak. Itu namanya dalam bahasa Minang abih daging tulang dirawi. Jadi jangan durhaka kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha, fazfar bidzatid din taribat yadah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami muliakan, kedua pasang orang tua mempelai pria dan wanita. Yang kami hormati mama-mama nan baure baka tunggang, nan babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, nan mencalik kemanakan malam-malam, menyilau kemanakan siang hari. Mudah-mudahan mama yang memimpin keponakannya akan dijadikan semuanya pekerjaan itu amal saleh. Amin. Kemudian yang kami sayangi, baru saja menikah Rahmi ya dan Bobby dengan lancar tadi saya dengar. Saya begitu juga dulu nak. Begitu diucapkan oleh bapak mertua saya, sebelumnya calon kan. Nah, setelah beliau mengucapkan, hai Ristawardi, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Rukmini dengan maharnya 500 rupiah. Murah mana mau membayar mahar 500. Untuk anyo balian di orang rumah dari itu ada parfum ketika itu namanya Dahlia, sekarang nggak ada lagi. Hanya itu yang dapat, ya kan? Dan saya dapat pula memakai parfum itu. Aku terima menikahi anak bapak Rukmini dengan maharnya 500 rupiah tunai. Nyopici mau di mamamu, wah ngaruk mana macam. Itu. Jadi mudah-mudahan selancar itu pula nanti rezeki Ananda. Selancar itu pula bakti Ananda kepada kedua orang tua.
yang semenjak dalam kandungan nak, ananda menderita orang tua kita. Bagaimana orang tua mengandung kita, menghamilkan kita, kemudian melahirkan kita, mendidik kita sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sudah itu dapat kita kerjaan, belum sempat kita membalas jasa kepada beliau, beliau sudah mengantarkan kita pula ke jenjang pelaminan pernikahan. Begitu cintanya orang tua kepada kita. Mudah-mudahan untuk bapak berdua dijadikan pula amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga terlibat mendapatkan pahala seluruh kita yang terlibat dalam prosesi pernikahan ini. Termasuk saya, termasuk anak saya MC, termasuk Ustaz. Nah, lalu polom orang ikut orang gaik wah. Khairul Unawan. Nama orang cak mana? Khairul tu orang baik-baik artinya. Jam tiko nak. Membaca ya. Membaca Quran santiang, kasidah santiang, basalawat hebat. Dan tetap kami dipertemukan dalam acara yang seperti ini. Mudah-mudahan ananda Khairul Ganaman selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Kemudian siapa lagi? Ibu-ibu, ya semuanya lah yang bergerak dalam kelangsungan pernikahan ini. Semuanya diberi pahala oleh Allah. Amin. Pesan Bapak singkat saja ya nak. Di dalam Al-Quran tadi, Maha Suci Allah tu surat Yasin ayat 36, yang telah menciptakan segalanya di bumi ini berpasangan. Apa saja berpasangan? Panas dan hujan, siang dan malam, susah dan bahagia. Kemudian laki-laki dan perempuan. Yang namanya manusia ini berpasangan, tidak dibebaskan oleh Allah bergaul sebelum ada ijab kabul. Kalau di luar itu, mereka nama bertunangan bu. Bertunangan, tukar cincin, tu alum boleh raun-raun lah. Ada orang pendapat, dia akan menikah juga. Akan menikah, iya. Tapi belum menikah. Jadi sebaiknya seperti sekarang aja. Ijab, kabul, kemana pergi sudah halal. Jadi kemana pergi, anda tak khawatir nanti lagi. Karena sudah disaksikan oleh orang banyak. Saksi yang tercatat ada 2 tadi. Ya kan? 2. Dan ananda sudah ucapkan di muka ini tadi sigat ta'liq. Nah, yang akan saya sampaikan lagi ya nak. Sigat ta'liq itu jangan terjadi nak. Yang ananda baca tadi jangan terjadi. Ya kan? Maka kita sama-sama, tidak salah saya 2 jam diberi nasihat di kantor gua ya. 2 jam ya. Dia sudah cukup itu pelajaran. Ya kan? Cuma dengan saya ini mungkin untuk pengalaman, karena saya pengalaman berumah tangga ini 43 tahun 2 bulan. Rasanya tak kena tambah lah. Sebab itu Pak Ustaz, ibu kalau ada ulunya dari awak, meninggal, kan diganti umur lah 70. Ya kan? Ini kecil orang kata kalau 70 ini je lah. Sudah cukup. Bagaimana pengalaman? Tambah lagi bapak ini Ustaz. Apakah Ustaz ini aman-aman saja dengan istrinya? Tidak. Iya kan? Malahlah saja jadi Ustaz lo cemburunya. Sebab itu kadang-kadang 2 hari tidak pulang. Ya le zona apa yang ngaji aja. Itu. Iya kan? Jadi ada saja kalau kita suami istri itu problem. Problem ini nak diselesaikan dengan kepala dingin, dengan dada lapang. Agar apa? Agar pergaulan kita kekal. Jangan kalian tiru artis-artis itu. Sambil umrah mereka nikah di tanah suci. 4 bulan tiba di rumah, cerai. Bubar lagi rumah tangga. Karena apa? Tidak memahami arti pernikahan. Arti pernikahan itu apa? Karena kita berpasangan, ya kan? Berapa kali tadi ayat yang dibaca? Wa min ayati itu beberapa. Salah satunya pernikahan. Penciptakan langit dan bumi. Wa min ayatihi juga kan. Beredarnya bulan dan bintang. Wa min ayatihi juga. Tanda-tanda kebesaran Allah.
Salah satunya diselipkan oleh Allah dalam ayat itu, pernikahan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa Ananda bisa menikah? Allah sudah restu menjodohkan Ananda. Kalau ada nanti Bobby lihat ya kelemahan Rahmi ini, sabar. Karena di tempat lain ada kelebihannya. Maksudnya di dalam sudut yang lain banyak kelebihannya. Jangan memponis dengan satu kesalahan itu dia tidak beres. Ada orang menikah, menyesal dia menikah yo kau. Itu berangnya ke Allah namanya. Sedang Allah menjodohkan dia dulu. Kenapa dikatakan menyesal? Jadi kita lihat dari segi kelebihan, jangan kita memandang kekurangan. Jadi kita saling mencukupi, saling membantu, saling menasihati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Jadi dengan pernikahan ini aman. Motivasinya apa? Dalam hadis tadi, biasanya orang menikah itu 4 perkara. Lihat kan ada ibu-ibu yang sudah menikah. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, li jamaliha. Kalau bagi kami laki-laki, kecantikan calon itu. Kalau bagi ibu-ibu, kegantengan, ketampanan. Tapi saya ini menilai Bapak Ibu, kecantikan dan ketampanan itu harus sebanding. Kalau rancana bini dari awak Pak, ni kecilnya pelet orang. Aku bantu keliru bini rancana. Kalau buruknya dari awak malu ambo berale. Ya kan? Jadi kita lihat orang, coba Nanda lihat. Dia sudah dicocokkan oleh Allah kan. Lihatlah, seimbang tak? Mirip seimbang. Ya kan, kalau ditanya nanti ya Bobby, siapa wanita yang paling cantik Bobby? Istri saya Rahmi. Jangan nampak cantik yang lain. Mengagumi kecantikan orang boleh, tapi tidak boleh jatuh hati. Serahkan hatimu kepada istrimu. Ucapkan sebenarnya ketika penyerahan mahar tadi. Mahar sudah diserahkan. Rahmi, hatiku dalam hatimu. Yang kedua, lima liha. Orang menikah itu karena harta. Teman kau ditanya orang, sianu ke menantu, ya. Di mana karajo menantunya? Artinya nak, di mana menantunya kerja? Oh, nyo karajo di bang sampai 6 Pak. Di bang sampai 6, yo mengeluarkan batu di utang air, kepala tercubur ke kita 6. Lain lagi nampak. Jadi pekerjaan itu, kenapa ditanya pekerjaan? Karena nanti kita akan membiayai istri. Yang membiayai rumah tangga itu kepala rumah tangga, nak walaupun poluan ini gaji, tapi dia tidak berkewajiban. Membantu boleh aja. Kewajiban pertama jadi harta bukan tujuan utama. Harta adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Berbahagia berumah tangga dan patuh kepada Allah, membina rumah tangga dari dunia sampai nanti ke akhirat. Bahasa Minangnya Bu, bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah, kiamat saja memisahkan. Jadi kalau kita akan berpisah sebentar di hari kiamat. Kalau Nanda sama taat setelah kiamat, kemudian hari berbangkit, kita hidup di mahsyar, itu juga istri kita di surga nak. Ya kan? Carilah tiket ke surga ini nak. Pertama, dirikan salat. Kedua, baca Al-Quran berdua-dua. Lebih-lebih nanti kalau hamil berdua-dua baca Quran. Mudah-mudahan bayi yang di dalam itu menangkap bahasa Al-Quran itu. Jangan nyanyi kutang merendo ketika hamil. Yang tidak bermanfaat tuh. Kan? Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran tadi bagaimana? Apa tadi yang disebutkan MC? Menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Ya, itulah Al-Quran. Kalau bahasa Al-Qurannya apa lagi? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dia obat penawar dan menjadi rahmat bagi orang beriman. Jadi disuruh Allah ini nak, disuruh Nabi, iya kan? Apa kata Nabi? Nawiru, cahayakan.
hidupkan cahaya di rumahmu dengan apa? Dengan salat dan baca Quran. Yang ketiga, linasabiha, motivasi orang menikah yang ketiga karena keturunan. Jadi keturunan ini sebenarnya akhlak, Pak, bukan suku. Bahwa ada Irian Jaya dengan Kalimantan, kita asimilasi. Kalau dapet Jepang, iya kan? Untuk apa? Kalau dia Islam, iya kan? Jadi yang di dalam ini yang sangat penting, hati bersih. Jadi keturunan akhlak yang baik sebenarnya, bukan keturunan bangsawan. Sesudah itu apa lagi? Lidiniha. Nabi meletakkan terakhir ini, tapi ini yang paling dominan. Kalau kita menikah karena agama, rumah tangga pasti bahagia. Kalau orang karena agama, suami pasti taat, istri pasti taat. Melihat orang tua itu taat, dia cocok, tidak bertingkah, anak-anak nanti akan tegak di rumah mengikuti ibunya. Tapi kalau ibu ayahnya bertengkar, broken, ya kan, selalu berkelahi, tidak salat, anak-anak tidak akan betah di rumah. Dia mencari tempat pelarian, bisa narkoba, bisa ganja, bisa minuman keras, bisa pergaulan bebas. Jadi yang lain-lain tidak dilarang oleh Allah. Keturunan, harta, kecantikan, kegantengan boleh, tapi yang paling penting karena agama. Jadi taatlah ananda beragama. Satu lagi pesan Bapak, yang mendidik kita siapa? Lahirnya orang tua kita, batinnya Allah. Jadi bagaimanapun nak, hormati selalu orang tua. Kalau tidak ada orang tua ini nak, kita tidak akan ada juga. Dalam bahasa kami di Padang ini, nak kanduang sidiran tulang. Apa artinya itu? Bahagian dari darah dan daging ibu dan ayah. Tali niat labuhan cinta, niat yang baik dari ibu dan ayah untuk membahagiakan, supaya anaknya jadi orang cerdik pandai. Begitulah orang tua, ya kan? Kalau bahasa kitanya di Padang ini, untuk anak abih daging tulang dirawi. Artinya apa? Tidak ada lagi harta yang lahir ini, ada harta tersimpan, dihabiskan itu untuk pendidikan anak. Itu namanya dalam bahasa Minang, abih daging tulang dirawi. Jadi jangan durhaka kepada orang tua. Ya Allah, pertemukanlah anak kami ini dalam rumah tangganya setelah menikah, seperti Engkau telah mempertemukan dalam kebahagiaan kakek dan nenek kami Adam dan Hawa. Wafiq bainahuma kama wafaqta baina Ibrahim Sarah wa Hajir. Hidupkanlah mereka dalam suka duka, selalu seia sekata seingin sejalan, seperti Nabi kami Ibrahim dengan Siti Sarah dan Hajir. Wajma' bainahuma, kumpulkanlah mereka sayang menyayangi di dalam hidup suami istri. Kama jama'ta Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, seperti Engkau mengumpulkan Nabi Muhammad dengan istri beliau Ibu Khadijah Kubra. Ya Allah yang Maha Agung, pada suatu saat nanti Engkau memberikan nikmat keturunan kepada Bobby dan Rahmi, ya Allah. Berilah dia anak-anak yang saleh dan salihah. Amin, ya Allah. Jadikanlah mereka rajin mendirikan salat dan selalu membaca ayat-ayat Engkau dimanapun mereka berada. Ya Allah, bagi kedua orang tua yang mengantarkan anaknya ke jenjang pernikahan, jadikanlah amal saleh bagi beliau, dan nilailah ini suatu kebaikan yang akan Engkau balasi dengan pahala yang berlipat ganda, ya Allah. Allahumma ighfir lana, ampunkan kami, wali walidina, dan kedua orang tua kami, warhamhum, kasihi mereka semuanya, kama rabbawna shighara, seperti mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari maksiat dan mungkarat,
Dekatkanlah kami dengan amal-amal yang bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.